Sang Kuryang adalah sebuah legenda rakyat Sunda yang menceritakan asal-usul terbentuknya Danau Bandung, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Bururang, dan Gunung Bukit Tunggul. Legenda ini memiliki keterkaitan dengan fakta geologis yang menunjukkan bahwa orang Sunda telah mendiami dataran tinggi tersebut ribuan tahun yang lalu. Asal mula cerita Sang Kuryang berasal dari tradisi lisan dan tercatat pertama kali dalam naskah Bujangga Manik yang ditulis pada akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 Masehi. Dalam naskah tersebut, Pangeran Jaya Pakuan mengunjungi tempat-tempat suci di Jawa dan Bali dan mencatat tempat-tempat tersebut, termasuk lokasi yang sekarang dikenal sebagai Bandung. Cerita ini mengisahkan sepasang dewa yang dihukum oleh Sang Hyang Tunggal dan dikutuk menjadi hewan. Sang Dewi berubah nama Wayung Hyang, sementara dewa berubah bernama Tumang. Mereka menjalani hukuman dengan bertapa di bumi. Suatu hari, sang raja Sunggu Prabangkara berburu di hutan, dan secara tidak sengaja air seni yang tertampung dalam daun keladi diminum oleh Celeng Wayung Hyang, yang kemudian hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh menjadi wanita cantik, namun tidak ada yang terima sebagai suami. Kehidupan Dayang Sumbing berputar ketika ia mengasingkan diri dan menenun kain di sebuah bukit. Ketika terompongnya jatuh, dia berjanji untuk menikahi siapapun yang mengambilkannya. Tumang, yang sebenarnya adalah suaminya dalam wujud dewa, mengambil terompong itu. Dayang Sumbing terpaksa menepati janjinya. Setelah itu, ia melahirkan seorang anak laki-laki bernama Sang Kuryang. Saat Sang Kuryang dewasa, Dayang Sumbing menginginkan hati rusak dan mengutusnya bersama Tumang untuk berburu. Namun, Tumang yang menyadari yang dilihat Sang Kuryang adalah neneknya sendiri tidak mau mengejar. Sang Kuryang marah dan tanpa sengaja membunuh Tumang, lalu menyembelihnya dan memberikan hati tersebut pada Dayang Sumbi. Ketika mengetahui bahwa dia telah memakan hati suaminya, Dayang Sumbi sangat marah dan memukul kepala Sang Kuryang. Sang Kuryang yang ketakutan melarikan diri dan pergi berkelana. Sementara itu, Dayang Sumbi melakukan tapa agar dapat bertemu kembali dengan anaknya. Sang Kuryang pun menjadi pemuda sakti dan kembali ke tempat asalnya, namun tidak mengenali Dayang Sumbi yang tetap muda karena tapanya. Mereka jatuh cinta tanpa mengetahui hubungan mereka. Ketika Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang, barulah dia sadar bahwa pemuda tersebut adalah anaknya. Meski begitu, Sang Kuryang tetap ingin menikahinya. Dayang Sumbi pun memberikan syarat agar Sang Kuryang membangun perahu dan danau dalam semalam. Dengan bantuan makhluk halus, Sang Kuryang hampir berhasil menyelesaikan tugasnya. Namun, Dayang Sumbi mengelabui para makhluk halus dengan memperlihatkan kain putih yang tampak seperti fajar, sehingga mereka melarikan diri dan pekerja Sang Kuryang terbengkalai. Karena gagal memenuhi syarat, Sang Kuryang marah dan menendang perahu yang telah dibuatnya, yang kemudian menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Sang Kuryang marah dan menendang perahu yang telah dibuatnya itu. Setelah itu, Sang Kuryang merusak bendungan yang belum selesai, dan aliran sungai Citarum pun mengenai tempat tersebut hingga membentuk Gunung Manglayang. Sang Kuryang terus mengejar Dayang Sumbi, dan yang akhirnya berubah menjadi bunga saksi untuk mengkhianatinya.
Sang Kuryang pun menghilang ke alam gaib di ujung Berung. Dalam interpretasi lebih dalam, legenda Sang Kuryang menggambarkan pencarian jati diri manusia yang bisa terlupakan oleh ego dan kesalahan, namun tetap mengarah pada kesadaran dan penyesalan di akhir perjalanan. Proses tersebut mencerminkan perjalanan spiritual manusia yang penuh dengan pergulatan antara naluri ego dan naluri akhirnya mengarah pada pemahaman diri sejati. Cerita legenda Sang Kuryang ini merupakan cerita rakyat. Dan semoga cerita leluhur legenda tanah Nusantara kita selalu senantiasa menjadi cerita yang baik untuk generasi bangsa. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like serta komentar. Bila terdapat kesalahan, mohon maaf kami sampaikan. Sampai jumpa di cerita menarik animasi education lainnya.